Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khuratul Mafiroh, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Berikut ini adalah aksi nyata saya terkait pembelajaran sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ini adalah tata cara kita hari ini anak-anak. Ya. Oke, anak-anak, sekarang coba sih dituliskan di kolom chat terkait bagaimana sih perasaan kalian hari ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, saya ingin tahu dulu. Anak-anak ini apa sih perasaannya pagi ini? Oh, panik, senang. Oh, aku senang. Eva senang sekali. Sakit, oh ada yang sakit. Kalau yang panik itu panik mungkin karena apa ya? Baru pertama kali ya. Kebanyakan saya lihat di chat itu senang. Ada yang bilang biasa juga. Alhamdulillah ya, yang senang apalagi senang sekali. Wah, luar biasa pasti. Oh, ngantuk. Nah, ngantuk. Mungkin malam begadang ya. Ya, tuh pertama kali ya, panik. Masih belum biasa, oke, tidak masalah. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Baiklah, bagi yang sakit ya anak-anak kita doakan bersama. Semoga teman kita yang hari ini sedang sakit diangkat sakitnya, yang sedih juga diangkat sedihnya. Kita di malam tidur jam 12 nggak bisa tidur. Oh, ngantuk ya, oke. Habis ini saya akan buat kalian tidak ngantuk. Jika kita mampu membuat teks deskripsi, tentu kita bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Wah, penulis itu luar biasa, karena saat kita bisa menghasilkan sebuah karya, sekalipun kita sudah meninggal nanti, karya itu ya akan tetap bisa terbaca dan bermanfaat bagi orang. Untuk membangun fokus kita pagi ini, kita akan bermain tebak-tebakan. Benda satu, silakan ditebak. Oke, jam. Sudah dua ya. Siapakah aku? Apa tulis? Apa tulis? Ini dia jawabannya. Yeay, betul semua. Tepuk tangan dulu buat anak-anak semua. Sudah mulai ingat lagi ya. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah karangan atau teks yang menggambarkan secara jelas dan rinci suatu objek atau peristiwa sehingga Adalah apa yang diucapkan dalam teks. Sip, Kaila, Andrisha. Nah, bagus ya. Saya ingin anak-anak itu sekarang menjadi orang yang peduli dengan apa yang ada di sekitar. Coba, setelah menebak benda tadi, anak-anak semua sudah bisa kan? Nah, sekarang dicoba sendiri membuat deskripsi tentang benda yang ada di dalam rumah. Ada apa itu di rumah kalian? aku selalu ada di setiap rumah. Aku berbentuk persegi panjang. Aku adalah pintu. Oh, good. Aku adalah sebuah benda. Aku banyak sekali fungsinya. Aku terbuat dari kayu atau plastik. Aku berbentuk persegi empat. Aku dipakai menyimpan baju. Aku adalah lemari. Wah, bagus. Lainnya? Di sekitar Tali. Biasanya orang-orang memakai di kaki adalah sepatu. Bagus. Aku berbentuk persegi panjang. Aku dapat menampilkan berbagai macam siaran yang menarik. Kalian selalu melihatku. Aku televisi. Bagus. Aku berbentuk persegi panjang. Biasanya ada gambarku atau seseorang. Biasanya aku digantung ataupun diletakkan di lantai. Aku adalah pintu. Bagus. Aku berbentuk lingkaran. Tempatku biasanya ada di dapur dan alas makan. Oh, adalah piring. Ya, akhirnya ada juga yang menyampaikan yang bentuknya lingkaran. Aku berbentuk tabung. Aku digunakan untuk membawa air. Adalah botol. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap inti dari pembelajaran pagi ini. Ini adalah sebuah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Anak-anak bisa mengamati. Saya sudah share di grup WA itu berbagai macam ya, supaya bagi yang suka melihat foto bisa menggunakan fotonya. Bagi yang suka lebih membaca yang di buku, bisa membaca yang di buku. Bagi yang lebih suka melihat video, bisa juga melihat videonya. Jadi, tes deskripsi itu tidak hanya bentuknya tulisan,
tapi juga bisa lisan. Kalian bisa juga nih membuatnya berupa lagu. Kita bahas dulu lembar kerjanya. Coba siapa yang mau mempresentasikan hasil dari jawaban lembar kerjanya tadi? Saya. Oke, Atfal Yasir. Oke. Arti kata elok, cantik. Arti kata nyun, kelapa. Raja Kelana, hidup merantau, bepergian. Isi dari lagu tersebut menceritakan tentang keindahan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Tujuan dari lirik lagu tersebut memaparkan objek atau tempat secara terperinci yang tujuannya adalah memperincikan atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis, seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengarkan dari objek yang dideskripsikan secara detail. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar, menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara jelas dengan indera membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri dipaparkan oleh penulis. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan, menanggapi atau mempresentasikan jawabannya. Silakan. Kenalkan, nama saya Naija Putri Fikanda dari kelas 7E. Elok itu sama dengan indah atau enak dipandang. Kalau nyiur sama dengan pohon kelapa atau pohon nyiur, isi dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Menggambarkan tanah air Indonesia itu banyak akan keberagaman budaya sehingga jadi pujaan. Tujuan lagu Rayuan Pulau memperlihatkan tentang keindahan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Ciri umum teks deskripsi untuk memberikan gambaran atau penjelasan kepada pembaca agar mereka memahami objek pada yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam sebuah teks. Ciri umum jika dilihat dari aspek menggunakan sinonim yang bermakna membuat pembaca merasakan sendiri, menggambarkan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Oke, anak-anak beri applause dulu pada dua teman kita yang sudah mempresentasikan hasil lembar kerja. Oke, berarti berdasarkan tadi dari hasil apa yang sudah dipresentasikan Naija dan juga Aftar tadi, isi lagunya mendeskripsikan tentang Keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia. Ya, bagus. Berarti mendeskripsikan keindahan alam Indonesia. Ada kata kuncinya tadi. Kok kita bisa tahu sih kalau lagunya tadi itu mendeskripsikan keindahan? Kata kuncinya tadi apa? Tip, elok. Nah, terus apa lagi? Elok itu artinya apa? Indah. Indah. Indah, oke. Indah. Terus, kemudian apa lagi? dan indah. Nyiur, ya. Permai. Permai itu artinya apa? Indah. Iya, Indah. indah. Sama saja dengan elok gitu ya. Nyiur itu kelapa. Pohon kelapa. Iya, nyiur itu pohon Iya. kelapa. Raja Kelana. Raja Kelana. Raja Kelana itu artinya adalah angin. Jadi dari kata-kata ini kan tadi kalian bisa akhirnya menemukan, oh ternyata lirik lagu ini tuh ingin menunjukkan keindahan alam Indonesia. Anak-anak coba perhatikan, kelapa di pinggir pantai. Kalau melihat kelapa di pinggir pantai itu gimana rasanya? Senang, tinggi, Sejuk ya, dingin, sejuk ya. sejuk. Gitu. Terus kita coba perhatikan kelapa. Nah, kelapa itu kan pohon yang sangat bermanfaat dari akar sampai ujung daunnya. Buahnya saja itu juga gitu, tidak hanya dagingnya. Kulitnya itu juga masih bisa. Mulai dari kulit, daging, air, itu bisa dimanfaatkan. Pohonnya juga gitu, pohonnya bisa dimanfaatkan. Kemudian daunnya itu juga bisa dimanfaatkan. Berarti pohon kelapa itu memberikan manfaat yang luar biasa. Itu juga menggambarkan negara kita. Kalau memang benar, nah pohon kelapa, pohon seribu guna, ya Waningsih betul sekali. Dia itu ingin menggambarkan Indonesia itu adalah negara yang kaya raya, indah sekali, punya kekayaan alam, pesonanya ya. Dia tadi menampilkan pesona pantainya, baik pulaunya, juga floranya, Pulau Melati gitu ya, diwakili oleh kata-kata Pulau Melati. Kalau kita menyadari bahwa negara kita itu indah dan kaya, nanti bisa menumbuhkan rasa apa? Rasa cinta tanah air. Rasa bangga akan menjadi Rasa cinta tanah air.
Cinta tanah air. Menumbuhkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Menunjukkan persatuan dan kesatuan. Menimbulkan rasa bangga tinggal di Indonesia. Cinta tanah air, ya betul. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta. Betapa kita bangganya berada di Indonesia yang luar biasa. Selain indah, juga kaya akan pesona dan manfaatnya. Berarti sekarang kita bisa membuat kesimpulan tentang ciri umum dari teks deskripsi. Nah, ciri umumnya tadi apa? Pembaca dapat objek secara jelas dan rinci. Tujuannya adalah memperincikan atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis, seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengar dari objek yang dipaparkan secara detail. Membuat pembaca Merasakan, mendengar, dan melihat. Pembaca dapat ikut mendengar, melihat, atau merasakan objek yang sedang dideskripsikan. Berarti kalau pembaca itu seolah melihat, mendengar, merasakan, berarti teks deskripsi itu melibatkan apa? Panca indera. Ya, Bahasa indera. Menggambarkan objek secara rinci. iya. Apakah hanya objek saja yang digambarkan teks deskripsi? Bolehkah orang? Boleh. Boleh. Bolehkah suasana? Jadi menggambarkan sesuatu, ya. Jadi bisa menggambarkan benda, bisa menggambarkan tempat, bisa orang, bisa juga suasana. Menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Ciri fisik objek itu seperti apa? Bentuk, ukuran, warna. Ya, warna. Kalau fisik itu kan yang terlihat, warnanya, bentuknya. Kalau psikis itu yang tak terlihat, berarti seperti suasana. Bisa suasana rumah, bisa suasana kelas, bisa suasana ketika pementasan. Oke, untuk ciri umumnya sudah paham? Sudah. Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke ciri penggunaan bahasa. Menggunakan sinonim yang bermakna khusus. Yang kuat, yang bermakna Menggunakan sinonim yang bermakna khusus. Ya, buat bagus. pembaca diri Satu persatu ya. Menggunakan sinonim, betul. Dengan emosi yang kuat. Nah, Menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. ya, sip. Kata apa saja tadi yang memiliki sinonim? Iya, tadi di lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi ternyata ada kata-kata yang memiliki sinonim seperti elok, permai yang memiliki sinonim dengan kata indah, terus nyiur yang memiliki sinonim dengan kelapa, gitu ya, dan raja kelana yang bersinonim dengan angin. Jadi berikutnya, Menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. eh, Berisi kata rinci. menggunakan kalimat rinci ya, betul. Menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Oke, menggunakan apa Nana tadi yang menunjukkan emosi di lirik lagu tersebut? Negeri elok amat cinta. Betul sekali. Negeri elok amat ku cinta, amat ku cinta. Nah, itu yang melambangkan emosinya ya. Berarti dia itu benar-benar mencintai tanah air Indonesia gitu. Terus kemudian yang kedua, yang ku puja sepanjang masa. Wah, berarti kan itu menunjukkan emosinya. Berarti cinta yang luar biasa ya. Menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Majas perbandingan. Jadi begini anak-anak. Kan tadi ada kata-kata nyiur. Nyiur. Melamba-lambai nyiur. Nyiur tadi apa sih? Nyiur tadi? Iya. Nyiur tadi adalah pohon kelapa. Melambai-lambai. Kira-kira pohon kelapa itu melambai itu kan begini ya. Melambai tangan ya. Biasanya yang melambai-lambai itu kan tangan. Manusia ya. Ini kok pohon kelapanya kira-kira beneran nggak sih pohon kelapa itu melambaikan tangan? Ya Bu, terkena angin. Iya. Ada tangannya gitu, terus ada tangannya terus begini gitu kelapanya. Daunnya terkena angin. Iya. Daunnya terkena Jadi sebenarnya itu hanya gambaran ya. Enggak. Itu seolah-olah padahal kan pohon kelapanya itu kan dibuat seolah-olah seperti manusia gitu ya. Jadi itu yang dimaksud majas perbandingan.
Ya, jadi diibaratkan seolah-olah seperti manusia, bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Kita lanjutkan. Terakhir apa berarti? Memunculkan kata ganti orang. Pinter. Menggunakan kata ganti orang yang mana di lagu tadi? Aku. Iya, kata ganti orangku. Oke, jadi ini adalah ciri penggunaan bahasa dari tes deskripsi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bambu. Sudah. Bambu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ada quote hari ini anak-anak. Walau cobaan senantiasa menerpa, tak akan ada kata menyerah untuk menggapai cita-cita. Anak-anak tetap semangat. Walaupun sekarang ini masih pandemi, kita harus belajar di rumah. Teknologi kan canggih ya. Seperti sekarang ini kita tetap bisa bertatap muka melalui Google Meet. Tetap harus produktif, harus kuat, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Nah, sekarang saya ingin anak-anak membuat refleksi. Nanti refleksinya dikirim di grup kelas 7. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa, senang bisa mengenal kalian semua, bisa bertatap muka. Semoga hari-hari kita tetap indah, bahagia, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huratul Mafiroh, calon guru penggerak Angkatan 2, Kabupaten Malang. Tahun ajaran telah berganti dan kegiatan pembelajaran daring masih harus dilalui. Bisa terbayang bagaimana perasaan yang dimiliki oleh para murid baru di sekolah. Mereka harus beradaptasi di sekolah baru, lingkungan baru, guru-guru baru, dan teman-teman baru. Kegiatan pembelajaran daring tentu memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua dalam menjalin relasi. Oleh sebab itu, pada kegiatan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional kali ini, saya melakukan kolaborasi dengan mengundang murid dari kelas lain untuk bergabung belajar di kelas kami melalui ruang Google Meet. Tentunya dengan harapan agar hal ini bisa meningkatkan dan memperluas relasi murid dan membuat kami untuk bisa lebih saling mengenal. Pada pelaksanaan kegiatan, nampak antusias yang sangat tinggi. Dilihat dari semangat mereka dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Mereka juga tampak antusias dalam mengamati wajah baru dari guru baru dan teman-teman baru. Beberapa murid juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri yang terlihat pada saat kegiatan memperkenalkan diri dan juga presentasi. Hal yang saya rasakan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah adanya koneksi di antara kami dan adanya kelas yang interaktif. Siswa begitu antusias dalam memberikan tanggapan, jawaban, maupun pada saat diskusi, baik dengan cara berbicara di ruang Meet maupun dengan menulis di kolom chat. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, murid memberikan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini sangat berguna baik bagi murid maupun bagi guru. Bagi murid, refleksi ini bisa menjadi latihan untuk menulis, mengungkapkan apa yang dialami, dirasakan, dan didapatkan dari proses pembelajaran. Dan bagi guru, refleksi pembelajaran ini bisa menjadi bahan acuan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Dan hal yang ingin saya perbaiki untuk kegiatan pembelajaran berikutnya adalah saya ingin bisa lebih konsisten dalam memberikan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid-murid di kelas. Karena dengan pencapaian kompetensi sosial dan emosional akan membangun koneksi baik di antara murid maupun koneksi antara murid dengan guru. Dari koneksi tersebut akan mengarahkan kelas menjadi interaktif, dan dari kelas yang interaktif akan menarik minat dan perhatian para murid. Dengan demikian, murid akan lebih siap dalam menerima perubahan, pengetahuan baru, dan mengasah keterampilan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.